Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, saudara semua diberkati dengan penuh sukacita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita berdoa. Kita merendahkan diri memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian jauh pembacaan firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah memberi teladan yang baik. Ini yang akan kita renungkan di pagi ini. Dikisahkan saudaraku, ada seorang tua Kristen yang berprofesi sebagai tukang payung keliling, yang setiap hari dia selalu berjalan keliling dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Dia dengan mengayuh sepedanya, dia mencari setiap payung yang rusak dari penduduk desa yang ingin diperbaiki. Dia melakukannya setiap hari. Dan kepada setiap rumah yang ia temui, ia selalu bertanya, apakah Anda memiliki payung yang rusak yang perlu diperbaiki? Lalu di suatu desa, di suatu daerah, dia bertemu dengan seorang ibu. Ketika orang tua ini mempertanyakan apakah ada payung ibu yang rusak yang ingin diperbaiki, lalu ibu ini dengan segera dia mengambil beberapa payungnya yang memang sudah rusak, yang sudah lama disimpan di gudangnya. Di mana pada saat itu kainnya sudah robek, juga rusuk-rusuknya pun sudah banyak yang patah. Tetapi ibu ini menyimpan payung rusak itu di dalam gudangnya. Setelah ibu ini membawa kepada pria itu, pria tua itu pun duduk di tangga rumah perempuan itu, dan dengan sangat hati-hati ia mulai mengerjakannya. Ia membuka kain yang robek itu, menggantinya dengan kain yang baru yang berukuran sama dengan payung itu. Lalu ia pun memperbaiki rusuk-rusuk yang patah dengan sangat baik, dengan sangat teliti. Dia mengerjakannya dan akhirnya payung-payung itu pun bisa kembali baik dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena dikerjakan oleh tangan yang terampil dengan teliti dan dengan sangat hati-hati. Melihat apa yang dikerjakan oleh orang tua itu, melihat payungnya kembali sudah bagus, pemilik payung itu pun sangat terkesan. Lalu dia berkomentar, Bapak terlalu sangat hati-hati dalam pekerjaan Anda. Dan memang hasilnya sangat baik. Katakanlah, dia katakan, mengapa Anda melakukan pekerjaan itu dengan hati-hati seperti itu? Lalu tukang payung itu menjawab, ya, saya hanya mencoba melakukan pekerjaan yang terbaik, Bu. Itu tanggung jawab saya, dia katakan. Tetapi
Pelanggan Anda kan tidak akan tahu bedanya sampai nanti Anda pergi. Atau mungkin Anda akan berharap kembali ke sini suatu hari nanti. Itu yang dikatakan oleh perempuan itu kepada pria tua itu dengan nada penasaran. Lalu pria itu berkata, "Oh tidak Bu, aku tidak berharap seperti itu. Saya mungkin tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Bahkan tidak mungkin, saya tidak akan mungkin pernah bertemu dengan ibu kembali di sini. Karena masih banyak tempat yang ingin saya kunjungi untuk memperbaiki payung-payung orang yang rusak. Dan karena masih merasa ada sesuatu karakter yang besar dalam diri pria itu, ibu itu pun ingin supaya pria itu bisa mengungkapkannya. Maka perempuan itu pun bertanya lagi, "Kalau begitu Pak, mengapa Anda sangat teliti dalam melakukan usaha terbaik itu?" Lalu pria itu pun menjawab, saudara, "Agar memudahkan bagi tukang payung yang akan datang setelah aku. Sebab jika saya bekerja dengan sembarangan dan dengan hasil yang buruk, maka pelanggan saya akan segera mengetahuinya. Dan tukang payung yang datang setelah aku nanti, mereka akan mendapat sambutan dingin dari masyarakat. Itu yang saya jaga." Demikian pria itu menjawab pertanyaan perempuan itu. Luar biasa saudara. Dan perempuan itu pun sangat kagum. Dan akhirnya dia memberikan upah yang lebih daripada apa yang diharapkan oleh pria itu, karena kekaguman akan prinsip yang dimiliki oleh pria tua tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Ini agar memudahkan kita bisa memahami bagaimana kita bertanggung jawab dalam kehidupan ini untuk selalu memberikan teladan yang terbaik yang bisa membuat kehidupan generasi setelah kita itu mereka juga bisa meneladaninya, mengikutinya, dan orang-orang setelah kita berlalu mereka memuji apa yang telah kita wariskan kepada mereka selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa ada terlalu banyak orang yang memperhatikan kehidupan kita hari demi hari? Ada banyak, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Mereka melihat apa yang sedang kita lakukan. Mereka memperhatikan apa yang sedang kita katakan, apa yang kita kerjakan. Ketika mereka mempertanyakan apa yang kita lakukan, lalu saudara, apalah jawab kita tentang pertanyaan itu? Mari kita merenungkannya. Jadilah pribadi Kristen yang berintegritas baik, berintegritas baik maksud kami. Jadilah pengikut Kristus yang selalu mau memberikan teladan terbaik dalam kehidupan. Jangan menjadi pribadi yang egois, yang hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, lalu mengabaikan orang-orang di belakang kita. Mari belajar saudaraku, jangan menjadi pribadi yang egois. Pikirkan apa yang akan orang lain perbuat kepada orang yang ada di belakang kita setelah kita berlalu dari mereka. Ketika kita memberikan teladan terbaik, maka orang-orang di belakang kita akan mudah mengikutinya, dan sambutan orang pun kepada mereka pasti akan juga lebih baik seperti yang dilakukannya kepada kita. Mari saudaraku, jangan menjadi pribadi yang egois. Jadilah orang Kristen, pengikut Kristus yang berintegritas baik, yang selalu mau mempersembahkan karya-karya terbaik, teladan-teladan terbaik, perbuatan-perbuatan terbaik dari kehidupan kita, yang bisa dicontoh, yang bisa diteladani, bahkan yang bisa dipuji oleh setiap orang. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, ini tuntunannya. Apapun juga yang kamu perbuat, diperbuat dengan perkataan atau dengan apapun,
perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Motivasi kita melakukan segala sesuatu sangat menentukan cara kita melakukannya. Jika kita ingin melakukan segala sesuatu itu untuk menyenangkan orang lain atau manusia, mungkin kita akan melakukannya dengan motivasi-motivasi tertentu. Tetapi kalau kita ingin melakukannya untuk Tuhan, Tuhan saja yang menilai perbuatan kita, maka kita akan melakukannya dari hati. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita pada pagi hari ini, sehingga kita betul-betul menyadari bahwa apapun yang ingin kita lakukan hari ini, kita melakukan dari hati kita seperti untuk Tuhan. Tentu dengan cara-cara terbaik, dengan upaya terbaik, sehingga kita juga boleh menggapai pencapaian-pencapaian hasil yang terbaik, yang pastinya diberkati Tuhan bagi kita hari ini. Itulah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun sudah mendengarkan renungan ini, menjadi penuntun supaya kita benar-benar bisa hidup selalu memberikan teladan terbaik dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lewat kebenaran firman, yang memimpin, memotivasi kami untuk selalu mau melakukan perbuatan-perbuatan terbaik dalam kehidupan kami, tentunya untuk memuliakan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkannya. Berikan kekuatan kepada yang lemah, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kepada mereka kelegaan. Ada juga jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, lawat, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan berkati dengan semangat belajar untuk menggapai semua impian cita-cita mereka dalam Tuhan. Juga hamba doakan juga Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini bersukacita karena berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka di hari ini. Ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, dibelenggu oleh keadaan dan situasi serta pergumulan hidup yang sulit, dan makan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dua ini, jamahlah mereka, lepaskan, bebaskan dan berkati mereka semua saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa. Jangan menyerah. Dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara juga berharap renungan ini selalu menyapa saudara, mari dukung kami dalam pengembangannya, sehingga ada banyak orang yang bisa menonton, share, bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Itu penyemangat bagi kami untuk berkarya. Berikan juga komentar baik di link YouTube kami. Tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan menyampaikan, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.